Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film series yang berjudul Hack and Law. 1 tahun sebelumnya, saya pernah membahas film Hack and Law The Movie. Dan kali ini yang saya bahas adalah seriesnya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan dahulu kala ada geng legendaris bernama Mugen yang pernah menguasai salah satu kota di Jepang. Hal itu karena kekuatan mereka yang overpower, maka seluruh kota pun dikuasai oleh mereka. Salah satu yang keren dari film Hack and Law ini, para anggota gengnya pada naik motor gede. Geng Mugen dipimpin oleh Kohaku, lalu anggotanya ada Tsukumo, Cobra, Yamato, dan lain-lain yang belum dijelasin di awal film. Lalu diceritakan ada 2 orang, yaitu kakak beradik yang tidak pernah menyerah dan selalu berjuang bersama. Dan mereka berdua diberi julukan Amamiya Kyodai. Amamiya Kyodai. Mereka bernama Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Mereka datang ke markas Mugen untuk menantangnya. Dan di antara banyaknya geng di kota itu, hanya Amamiya Kyodai yang bisa menandingi geng Mugen. Dan di sini diceritakan, pada suatu hari, geng Mugen tiba-tiba bubar. Dan Amamiya Kyodai menyembunyikan diri. Dan karena Mugen udah bubar, kemudian ada 5 geng yang naik ke atas menguasai bagian-bagian dari kota itu. Geng yang pertama ada Oya atau SMA Oya, diketuai oleh Murayama. Lalu anggotanya yang disorot ada Furuya dan Seki. Yang kedua ada geng bernama White Rascal yang serba putih dengan ketuanya bernama Rocky. Anggotanya yang disorot ada Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Enari. Lalu geng yang ketiga ada Root Boys, diketuai oleh Smokey, dan anggotanya yang disorot diantaranya Takeshi, Shion, dan Pi. Geng yang keempat ada Darumaika, bosnya bernama Hyuga. Lalu anggotanya diantaranya ada Ukyo, Sekyo, dan Kato. Kemudian geng terakhir ada Sano Rengokai, diketuai oleh mantan anggota Mugen yaitu Cobra. Anggotanya diantaranya ada mantan anggota Mugen yang lain bernama Yamato. Lalu ada Noboru, selanjutnya ada Dan, Tetsu, dan Chiharu. Huruf depan dari 5 geng ini digunakan untuk nama distrik yaitu SWOT. S untuk Sano Rengokai, W untuk White Rascal, O untuk SMA Oya, R untuk Root Boys, dan D untuk Darumaika. SWOT yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan, walaupun banyak juga orang-orang yang berpikir untuk melawan kelima geng itu setiap hari. Tapi tentu saja, geng-geng yang lain dapat dengan mudah diajar habis-habisan oleh mereka. Lalu kita masuk ke bagian prolog, Sano Rengokai. Geng Sano Rengokai punya misi untuk melindungi kota ini. Diketuai oleh mantan anggota pendiri Mugen yaitu Cobra, Sano Rengokai sering berkumpul di kafe miliknya Naomi. Namun saat mereka sedang mengobrol, mereka mendapat kabar kalau mereka akan didatangi oleh para berandalan yang ingin menyerang Sano Rengokai. Keberadaan anggotanya yang ingin melindungi kota ini tentu saja langsung berangkat meladeni serangan mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru membantu Yamato menghabisi para berandalan. Lalu siapakah Noboru ini? Kita akan tahu itu nanti ya teman-teman. Setelah Cobra dan teman-temannya berhasil mengalahkan para berandalan yang menyerang mereka, kini kita akan dialihkan ke tempat lain, tepatnya di SMA Oya. SMA Oya adalah sarang bagi para berandalan. Ya hampir kayak sekolahnya Genji lah. Di SMA Oya mereka sangat suka dengan pertarungan. Dan mengulang 5 tahun di sekolah ini adalah hal yang dibenarkan. Umur mereka juga rata-rata 23 tahun. Dan di episode ini diceritakan, sebulan sebelumnya ketika Chiharu belum masuk ke Sano Rengokai. Saat itu dia dikejar-kejar oleh sekelompok pria. Ketika dia berlari, dia menabrak Yamato. Yamato melihat Chiharu dalam bahaya, langsung mengajar para gerombolan itu karena itu adalah daerah Sano Rengokai. Dan di momen ini Yamato dan Chiharu belum saling kenal. Tapi yang gak dia sadari, gerombolan itu berasal dari SMA Oya. Yamato langsung kabur karena dia udah mengejar SMA Oya yang merupakan salah satu geng dari SWOT.
Bisa-bisa karena kejadian itu Sanoh Rengokai dan SMA Oya malah saling berselisih. Seminggu kemudian, Yamato lagi ngebengkel di rumahnya. Kemudian datang geng cewek bernama Ichigo yang mengantar ibunya Yamato. Nggak berapa lama kemudian Chiharu datang. Dia ingin berterima kasih kepada Yamato karena sudah menyelamatkannya dari kejaran orang-orang SMA Oya. Tapi Yamato menyuruh Chiharu untuk melupakannya karena ia takut kalau perbuatannya mengejar anak-anak SMA Oya bakal jadi masalah bagi Sanoh Rengokai. Chiharu bercerita kalau dia adalah anak baru di SMA Oya dan nggak tahu apa-apa berusaha menyelamatkan orang di sana. Tapi tanpa dia sadari yang dipukul oleh Chiharu adalah orang nomor 2 di sekolah itu, yaitu Furuya. Makanya dia dikejar-kejar. Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkannya bergabung ke Sanoh Rengokai karena dia udah nggak punya tempat di SMA Oya. Yamato sangat bingung karena Chiharu berasal dari SMA Oya. SMA Oya tentu saja bisa jadi marah karena mengetahui hal itu, dan keseimbangan SWOT mungkin akan kacau dan menyebabkan peperangan besar. Tapi kemudian ibunya Yamato datang dan memberitahu kalau masuk ke Sanoh Rengokai, bertanyalah ke Cobra, karena Cobra adalah pemimpinnya. Karena Yamato yang kasihan, dia akan mempertemukan Chiharu dengan teman-temannya di Sanoh Rengokai. Keesokan harinya, Yamato memperkenalkannya. Tentu Cobra marah akan hal ini. Dia meminta Yamato untuk menyelesaikannya sendiri, karena hal ini bukan masalah Sanoh Rengokai. Cobra pun pergi dari situ. Gak beberapa lama, SMA Oya datang menghampiri bersama dengan ketuanya yaitu Murayama. Yamato melarang temannya untuk menghubungi Cobra karena dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Murayama meminta Yamato untuk menyerahkan Chiharu, tapi Yamato menolak. Murayama mempertanyakan Sanoh Rengokai yang ikut campur dalam masalah SMA Oya. Tapi Yamato menyangkal kalau ini adalah masalah pribadi Yamato dan gak ada kaitannya sama Sanoh Rengokai. SMA Oya pun pergi dari situ. Furuya kesal dan mempertanyakan keputusan Murayama yang pergi dari situ. Tapi Murayama menjelaskan kalau ini nggak ada kaitannya sama Sanoh Rengokai, karena kalau ada kaitannya, Cobra pasti juga ada di sana. Malam harinya ketika Chiharu berjalan sendirian, dia dikepung oleh anak-anak SMA Oya. Chiharu pun terpojok di situ. Tapi kemudian ada laki-laki yang sedang menelpon dengan santainya menuju ke mesin minuman otomatis dan menyenggol salah satu anak SMA Oya. Anak-anak SMA Oya pun marah, tapi dengan sekejap dikalahkan oleh pria itu. Dan ternyata pria itu adalah salah satu dari Amamiya Kyūdai, sang legendaris mantan rival geng Mugen, dan dia bernama Hiroto. Setelah kejadian itu kita masuk ke episode 3 yang berjudul SMA Oya melawan Sanoh Rengokai. Di SMA Oya sendiri ada peraturan unik yang harus ditaati siapapun, yaitu jika seseorang bisa menahan 100 pukulan, dia akan menjadi pemimpin di SMA Oya. Sebelumnya Furuya mampu menahan 98 pukulan, kini datang Murayama orang pertama yang mampu menahan 100 pukulan. Bukan hanya itu saja, bahkan setelah itu dia juga berhasil mengalahkan semua orang di sana. Di tempat lain Naomi sedang mengobrol dengan Yamato. Ceritanya Yamato lagi curhat sama Naomi tentang Cobra yang marah kepadanya, dan tentang dia yang gak bisa membiarkan Chiharu bertindak sendirian, karena dia gak mau menyesal untuk kedua kalinya. Karena dia dulu gak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Kalau kalian lupa siapa Noboru, dia ada di scene awal tadi ketika Sanoh Rengokai melawan berandalan. Noboru adalah sahabat dekat dari Yamato dan Cobra. Lalu kemudian Noboru terkena kasus dan dipenjara. Walaupun sekarang ia sudah bebas. Lalu ada apa cerita di balik Noboru dan apa kasus di baliknya? Kita akan tahu itu nanti ya. Oke, lanjut ke cerita. Di sisi lain Chiharu menguping apa yang dibicarakan oleh Yamato. Oleh karena itu dia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendirian dan gak mau merepotkan Yamato dan yang lainnya. Dia bergegas untuk datang ke SMA Oya untuk menyelesaikan masalahnya. Tetsu mengetahui hal itu, lalu segera memberitahu Yamato. Yamato bergegas menyusul Chiharu menuju SMA Oya. Naomi juga memberitahu Cobra kalau Yamato dan Chiharu pergi ke sana. Tentu saja sampai di sana, Chiharu diajar oleh Furuya dan anak-anak SMA Oya. Yamato datang dan melerengnya. Yamato membuat Furuya dan Chiharu untuk menyelesaikan masalah mereka di ruang kelas. Sedangkan Yamato menjaga pintu kelas agar tidak dimasuki oleh anak-anak yang lain. Di sini Yamato diajar habis-habisan, tapi dia nggak melawan dan tetap menjaga pintunya. Dia tidak melawan agar tidak terjadi masalah antara Sanoh Rengokai dan SMA Oya.
Tapi Cobra nggak tinggal diam. Dia datang ke sana membawa anggota Sano Rengokai, dan ini akan berpengaruh kepada keseimbangan SWOT bila Sano Rengokai dan SMA Oya bertarung. Tapi Cobra nggak mau menyesalinya lagi, dan tidak akan membiarkan temannya berada dalam masalah, seperti apa yang terjadi pada Noboru dahulu. Mereka pun masuk ke sekolah itu dan mengejar anak-anak SMA Oya. Cobra melihat dari jauh Yamato yang diajar habis-habisan, tapi enggak melawan. Cobra bergegas menghampiri mereka berdua, lalu masuk ke dalam kelas, melihat apa yang terjadi antara Chiharu yang sedang duel melawan Furuya. Dan ternyata Chiharu babak belur di sana, tapi dia tidak menyerah. Enggak berapa lama kemudian, ketua SMA Oya yaitu Murayama masuk. Dia menantang Cobra untuk duel by one. Mereka pun bertarung. Duel seru antara dua ketua geng SWOT pun berlangsung. Di sini Murayama mulai frustasi karena pukulannya seperti tak berarti di mata Cobra. Murayama akhirnya ditumbangkan dengan pukulan terakhir. Melihat itu, anak-anak SMA Oya yang lain ingin mengejar Cobra, tapi Murayama melarangnya karena dia sudah menerima kekalahannya. Cobra juga menyadari pasca perang ini ke depannya SMA Oya akan semakin kuat. Ketika malam harinya mereka berkumpul, akhirnya Cobra menerima Chiharu bergabung menjadi bagian dari Sano Rengokai. Selanjutnya kita akan masuk ke episode 4 yang berjudul White Rascal. White Rascal adalah geng yang menguasai malam. Mereka adalah geng yang selalu memakai baju serba putih. Geng yang dipimpin oleh pria bernama Rocky ini adalah geng yang dengan lembut melindungi wanita. White Rascal gak akan memaafkan kalau ada laki-laki yang menyakiti wanita, apalagi di depan mata mereka. Suatu malam, Shidan dan Tetsu sedang mengobrol santai mengenai keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Setelah itu Shidan lari keluar begitu aja, padahal belum bayar. Jadinya Tetsu deh yang membayar makanannya. Tetsu lalu mengejar Shidan keluar, tapi di sana Shidan sedang mengamati gadis cantik. Dia lalu menghampiri gadis itu. Ternyata gadis itu langsung suka terhadap Shidan. Lalu Shidan diajaknya pergi, dan Tetsu cuma bisa melongo melihatnya. Shidan diajak oleh wanita itu yang bernama Lala ke sebuah klub yang ternyata milik White Rascal. Di situ Lala meminta tolong kepada Dan untuk mengantarkan SD card ke seseorang pria buta yang duduk agak jauh dari situ. Awalnya Shidan menolak karena nggak mau mencari masalah di markas White Rascal. Tapi kemudian dia menyanggupinya dan kemudian beranjak mengantarkan SD card itu. Ketika dia sedikit lagi memberikan kepada pria buta, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh pria asing berjaket hitam. Kemudian dia langsung kabur. Shidan yang melihat itu berusaha untuk mengejarnya keluar. Tapi si pria berjaket hitam nggak berhasil ditemukan. Di lantai atas, pemimpin White Rascal yaitu Rocky melihat kejadian SD card itu. Dia melihat CCTV dan melihat wajah Shidan di sana. Pada waktu itu Rocky belum tahu siapa Shidan. Keesokan harinya White Rascal datang ke kafe Naomi di mana Sano Rengokai biasa berkumpul. Naomi sedang pergi belanja. White Rascal dengan brutal mengobrak-ngabrik tempat itu dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Naomi pun datang, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kau menunjukkan sebuah foto. Akhirnya Rocky tahu yang bertransaksi SD card itu adalah pria bernama Dan. Yamato dan Cobra tentu marah akan kejadian itu. Shidan menceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa White Rascal sampai melakukan ini semua. Cobra menyudutkannya ke dinding dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Shidan. Di sini White Rascal mengancam akan ke kafe itu lagi sampai SD card itu kembali ke tangan mereka. Tapi Shidan bilang kalau bukan dia yang mencurinya. Naomi lalu mengusir mereka keluar dari kafe itu sambil menangis dan melihat sebuah foto. Pada saat mereka membahas tentang pencurian SD card itu, mereka didatangi oleh pria berpakaian jas. Dan ternyata dia adalah Noboru. Noboru datang sebagai bagian dari Imura Group. Imura Group adalah salah satu dari Kuryu Group dalam Nine Dragon.
Imura Group berharap untuk mengambil alih Nine Dragon dan perlu untuk memperluas kekuasaannya, termasuk wilayah SWOT. Dan Noboru adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas mengambil alih wilayah SWOT. Noboru datang kepada Sanok Rengokai untuk menyuruh mereka bergabung di bawah kendali Kuryu Group. Kalau tidak mau, mereka akan hancur. Dan Noboru memberi waktu tenggang semalam untuk mereka memikirkannya. Di sini akan diceritakan siapa si Noboru ini. Noboru adalah sahabat dari Cobra dan Yamato semenjak kecil. Noboru adalah orang yang pintar dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, dia menyambut masa depan yang cerah dengan kuliah. Saat kuliah, dia bertemu dengan Miho, cewek cantik satu kelas dengannya. Dan mereka berdua sangat mirip dan cocok satu sama lain. Suatu hari, Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk naik motor bersama mereka yang sering mereka lakukan dahulu kala. Pada saat itu, Noboru sudah ada janji dengan Miho, tapi Miho membolehkannya untuk pergi bersama kedua temannya itu. Kemudian, di saat Noboru sedang bersama Cobra dan Yamato, Miho diajak teman-temannya ikut pesta akhir tahun. Di malam itu, hal yang mengerikan terjadi kepada Miho. Dia dilecehkan oleh teman laki-laki sekelasnya. Noboru nggak bisa menghubungi Miho dan tidak ada jawaban apapun ketika ia mengunjungi rumahnya Miho. Sampai pada akhirnya Noboru tahu apa yang terjadi padanya. Dia datang lagi ke rumah Miho, tapi ternyata Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Noboru ingin balas dendam, Naomi pun nggak bisa mencegahnya. Dia datang ke cowok-cowok bejat itu dan memukulnya sampai mati. Rasa dendam sudah membakar akal sehatnya. Pada akhirnya dia ditangkap polisi. Cobra dan Yamato nggak bisa mencegahnya. Noboru sudah kehilangan jalan kehidupannya sewaktu di penjara. Dia bertemu dengan seseorang. Orang itu memperkenalkannya jalan baru yang bisa diambil, yaitu menjadi anggota Imura Group. Tapi dengan syarat dia harus menghapuskan masa lalunya. Kembali lagi ke cerita. Nikaido, salah satu petinggi Imura Group, mempertanyakan Noboru yang memberi tenggang waktu kepada Sanok Rengokai karena mereka adalah teman masa lalunya. Tapi Noboru menampiknya dan mengatakan kalau dia sudah melupakan masa lalunya. Cobra tetap menolak menjadi bawahan Imura Group. Dia juga meminta Noboru untuk kembali bergabung kepada Cobra dan yang lainnya. Tapi Noboru masih tetap pada jalannya yang sekarang. Noboru memberi satu kesempatan lagi kepada Cobra. Bila tidak mau bekerja di bawah Imura Group, dia meminta Cobra untuk membubarkan Sanok Rengokai. Sementara itu Yamato, dia berencana membalas White Rascal karena menghancurkan kafe Naomi. Tapi Naomi melarangnya karena dia tidak ingin ada rantai dendam, apalagi Noboru dulu juga hancur karena melakukan hal yang sama. Sementara itu di tempat lain, Shidan mencari cewek yang membawa istikat agar dia bisa menyelesaikan masalah ini sendirian dan gak mau merepotkan Cobra dan yang lainnya. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan White Rascal. White Rascal meminta dia untuk mengembalikan apa yang telah dia curi. Tapi Shidan menyangkalnya kalau dia bukanlah pencurinya. Dia lalu dikejar dan dihajar. Walaupun pada akhirnya dia berhasil kabur. Di sisi lain, Yamato dan Chiharu berada di kafe Naomi. Mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh White Rascal. Ternyata White Rascal memberi ganti rugi semua barang yang mereka hancurkan. Keren juga ya geng White Rascal ini. Ternyata mereka tanggung jawab loh. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu berinisiatif membersihkan barang-barang di kafe itu. Tapi nggak lama kemudian, Yamato menemukan kotak SD card di jaket milik Chiharu. Dan itu adalah SD card yang dicari-cari oleh White Rascal, yang menyebabkan Shidan dituduh mencurinya. Namun ternyata malah ada di tangan Chiharu. Apakah yang terjadi sebenarnya? Kita akan mengetahuinya di part kedua. Bersambung.